Asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyul hamid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi jaa bil Qur'anil Majid wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin dzil khuluqil hamid wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumin la farqa bainal muluki wal abid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah ittaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jum'ah Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hafizakumullah fi tamamis shihhah wal afiyah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur alhamdulillah bahwa berkah rahmat, fadl dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sampai siang hari ini masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan langkah kaki kita dari tempat masing-masing menuju Masjid UIN Sunan Kalijaga dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita, memberkahi hidup kita, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, salah satu fenomena kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, fenomena yang ada di dalamnya adalah salah satunya bahwa Allah sering bersumpah menggunakan waktu, time, al-waqt. Setidaknya ada 9 kali di dalam Al-Quran, dalam hitungan saya, Allah bersumpah ada kalanya menggunakan waktu subuh, was subhi, ada wal fajri, subuh fajar, kadang wadduha, waktu duha, wal laili, waktu malam demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar, wal yaumil ma'ud, demi waktu yang dijanjikan, dan seterusnya. Itu tersebar di berbagai surat di dalam Al-Quran. Penggunaan sumpah menggunakan waktu ini setidaknya secara semiotik memberikan satu makna betapa pentingnya menghargai waktu dan memanage waktu, time management. Orang yang ingin sukses di dalam hidupnya, salah satunya dia harus bisa memanage waktunya dengan baik. Saudara-saudaraku, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang singkat ini sedikit saya ingin mengajak para jamaah untuk merefleksikan salah satu sumpah Allah di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr
demi waktu asar. Ini dulu waktu kita masih sekolah sering pulang sekolah yang dibaca surat Al-Asr. Kita mungkin tidak tahu kenapa sih mengakhiri pelajaran kok surat Al-Asr. Kita baru tahu ternyata ada statement dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan terkait dengan surat Asr ini, seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran 30 juz tapi hanya menurunkan surat Al-Asr ini, niscaya ini sudah cukup untuk menjadi panduan buat manusia, dia bisa sukses dalam menjalani kehidupannya. Pertanyaannya, mengapa Allah bersumpah dengan kata Al-Asr, wal asri? Ini menarik. Saya kutipkan penjelasan dari seorang mufassirah perempuan namanya Aisyah bintu Syati di dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Bayani, tafsir retoris. Penggunaan sumpah Al-Asr ini punya makna. Kata Al-Asr terambil dari kata asara ya'siru yang artinya memeras. Itu sebabnya dalam bahasa Arab juz itu bahasa Arabnya al-asir, karena diperas. Maka ketika Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar, ini mestinya manusia sudah memeras tenaga pikirannya untuk beraktivitas, karena waktu asar menjadi penanda bahwa matahari sebentar lagi akan tenggelam. Maka kata Allah, isi sumpahnya apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh berada, semuanya ini alnya lil istighraqil jinsi, semua manusia berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Lah iya, sudah waktu asar kok nggak ngapa-ngapain, nggak melaksanakan aktivitas, pasti rugi. Yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang memiliki, yang beriman, yang punya keyakinan yang benar kepada Allah, kepada hari akhir, yang kemudian dibuktikan dengan action amaliyah yang baik. Wa amilus solihat, melakukan aktivitas-aktivitas perilaku amaliyah yang baik. Nah, ini ayat ini, mohon maaf, saya kira bisa menjadi reminder bagi mahasiswa kita. Saya sering mengingatkan, kalau saya tanya kepada mahasiswa, sampean sudah semester berapa? Semester 12 untuk S1. Maka ini kalau dimaknai secara kontekstual sebenarnya sudah wal asri. Hati-hati saudara, sudah semester 12, itu tandanya sebentar lagi. Kalau Anda tidak pandai melakukan time management, Anda bisa ter-DO. Saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk itu mari kami mengajak kepada para jamaah dan wabil khusus para mahasiswa, gunakan waktu sebaik-baiknya, khususnya untuk belajar. Karena saudara datang ke Jogja, you come to Yogyakarta to learn, to study, untuk belajar, bukan untuk funky-funky atau sekedar di kafe suka-suka. Karena apa? Orang tua Anda dengan segala kepercayaannya menitipkan saudara di UIN Sunan Kalijaga, tentu menginginkan dan bercita-cita supaya masa depan Anda mulia. Maka kami mohon dengan hormat dan sangat pada para mahasiswa kami semuanya di UIN Sunan Kalijaga, kalau kita ingin bersambalewa, ingat
Mungkin tidak harus ingat Allah, ingat saja wajah ibu bapak kalian yang sedang menunggu kesuksesan kalian. Itu membuat kita sebagai mahasiswa insya Allah menjadi sadar untuk kembali kepada komitmen bahwa Anda datang di UIN Sunan Kalijaga untuk kuliah dengan sungguh-sungguh. Di antara caranya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan biasakan begadang terlalu malam sampai kemudian subuhnya kesiangan. Ada satu pesan menarik saya kira dari seorang kiai di Magelang, namanya Kiai Dalhar Watu Congol, yang dikenal sebagai waliyun min auliyaillah. Jangan biasakan tidur pagi, karena orang yang biasa tidur pagi itu bisa kena 3 cobaan. Sebenarnya statement Kiai Dalhar ini diambilkan dari sabda Nabi dalam riwayat Imam Abu Dawud. Apa cobaan para mahasiswa yang suka tidur pagi? 1, susah menjadi orang mulia. Jadi kalian kalau para mahasiswa ingin hidupnya mulia, jangan biasakan tidur pagi. Bar subuh bukan untuk tidur tapi untuk aktivitas. Yang kedua, cobaannya yang biasa tidur pagi dimungkinkan dia rupek, cupet rezekinya. Dan yang ketiga, bisa mati muda, waliyadzubillahi min dzalik ya. Itu sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ketika mengutus pasukannya di waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku. Dalam hadis Imam Abu Dawud, Imam Turmudi menyebut demikian, di waktu paginya. Sehingga ada seorang sahabat namanya Sakhr Al-Ghamidi, dia berkata, dia seorang pedagang yang kreatif menggunakan waktu pagi. Saya menjadi kaya, untung saya besar karena saya waktu pagi gunakan untuk berdagang. Saya mendengar doa Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.